Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, hadir kembali bersama saya, Haya Akilah Nuha dalam acara Suluh Ngepin. Baik, pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Trisno Raharjo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan permasalahan penyelesaian pelanggaran pemilu 2024 dikarenakan masih adanya korban meninggal dan luka-luka dari petugas penyelenggara pemilu, terutama KPPS. Baik, mungkin langsung saja ya Bapak. Nggih. Baik, saya memiliki beberapa pertanyaan di sini. Bagaimana pandangan Bapak terkait pelaksanaan pemilu, terutama penegakan tindak pidana pemilu di tahun 2024 ini, Bapak? Baik, di tahun 2024 kita sudah melaksanakan pemilihan umum, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024. Secara prinsip, penyelenggaraan pemilu berjalan lancar, karena tidak ada hal-hal yang mengganggu secara masif kaitannya dengan pelaksanaan pemilu, meskipun di beberapa tempat perlu dilakukan pengulangan ataupun penundaan. Misalnya di daerah Jawa Tengah sebelah utara itu daerah Kudus, Demak itu ada yang kebanjiran dan seterusnya. Dan di beberapa tempat karena situasi dan kondisi keamanan, terutama misalnya di Papua. Tetapi kalau kita berbicara tentang pidana pemilu, tetap masih ada, namun demikian saya melihat upaya-upaya yang dilakukan relatif menunjukkan angka-angka yang signifikan turun. Namun demikian tentu memang perlu ada pengkajian atau pendalaman lebih lanjut kaitannya dengan permasalahan turunnya tingkat tindak pidana pemilu. Apakah keberhasilan itu karena upaya-upaya pencegahan yang baik ataupun sebenarnya masih ada persoalan-persoalan tidak terungkapnya masalah-masalah tersebut. Saya kira seperti itu, Mbak Aya. Baik, Bapak. Kemudian kaitannya dengan pidana pemilu, apa saja persoalan yang menjadi perhatian Bapak? Kalau saya memperhatikan kaitannya dengan pidana pemilu, maka tentu persoalan kaitan dengan pidana pemilu yang kita dapat lihat adalah bagaimana upaya-upaya untuk mengembangkan secara baik pola-pola penegakan hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan tindak pidana pemilu yang ada, karena undang-undang pemilu itu memberikan upaya-upaya penegakan hukum pada kelembagaan penegakan hukum tindak pidana pemilu itu sendiri, ya. Dikenal kalau disingkat itu Gapkum. Nah, di situ ada polisi, ada jaksa, dikoordinir oleh Bawaslu untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Nah, tentu mensinergikan kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu itu perlu secara terukur, terstruktur, dan dilakukan dengan baik. Saya memperkirakan upaya-upaya ini masih perlu ada perbaikan-perbaikan, sehingga penegakan hukum berkenaan dengan tindak pidana pemilu ini kurang dapat dievaluasi dengan baik apabila tidak ada upaya-upaya yang secara terstruktur itu dilakukan. Yang saya maksudkan begini, sering upaya-upaya untuk mengkoordinasikan pelanggaran-pelanggaran pemilu itu ya menjelang 1 tahun atau mendekati masa pemilihan. Nah, menurut hemat saya ini hal yang tidak cukup baik. Seharusnya ya dari terbentuknya Gapkum, saya kira itu sudah mulai diupayakan dari pemilu ke pemilu. Nah, itu harus ada upaya-upaya yang secara terstruktur
orang-orang yang selalu terdidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus ini. Memang tidak mudah, karena kan harus menempatkan orang-orang dari kepolisian, orang-orang dari kejaksaan yang punya tugas-tugas lain. Nah, mereka ini kalau misalnya harus terlembaga, itu juga menjadi sebuah persoalan yang menurut hemat saya ini perlu difikirkan secara bersama-sama. Bagaimana sebenarnya ya, yang terbaik. Atau menurut hemat saya pembentukannya itu harus dilakukan setidak-tidaknya 2 tahun, ya 2 tahun sebelum pemilu itu sudah harus disiapkan. Nah, memang mereka harus ditempatkan untuk persiapan pemilu. Ya. Nah, ini harus sungguh-sungguh. Sehingga secara kelembagaan penegakan hukum itu bisa dilakukan. Memang kalau diperhatikan tingkat tindak pidana pemilu itu cenderung menurun, ya cenderung menurun. Tetapi untuk 2024 kan masih proses, ya karena kalau kita perhatikan yang sampai ke pengadilan itu memang juga tidak banyak, ya tidak banyak yang sampai ke pengadilan, angkanya itu ya ratusan paling, ya tentu ini menjadi satu hal yang perlu dikaji sebaik-baiknya. Memang tidak semuanya dihukum ya, karena ada misalnya 2019 ada 40 itu yang putusannya itu malah bebas ya. Tetapi dari keseluruhan dari 380 kasus itu selebihnya ada pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim di tingkat PN ataupun di tingkat PT karena ada upaya hukum dan hanya berhenti sampai di tingkat pengadilan tinggi saja. Saya kira gitu, Mbak Aya. Oke, jika demikian, apa yang perlu dilakukan, Bapak, agar tindak pidana ini bisa berkurang? Ya, tentu mengharapkan tindak pidana itu tidak terjadi sulit ya. Karena orang pasti akan melihat peluang dan kemudian untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi peserta pemilu. Peserta pemilu itu kalau kita perhatikan saat ini adalah baik itu calon presiden atau wakil presiden maupun dari calon legislatif. Legislatif itu mulai dari kabupaten, provinsi sampai pemerintah pusat ya, artinya DPR RI. Termasuk di dalamnya adalah Dewan Perwakilan Daerah DPD. Nah, kita mencoba untuk berpikiran mereka tidak melakukan itu, tapi agak susah. Mengapa? Karena ternyata partai-partai politik itu misalnya menyewa konsultan-konsultan yang memberikan pandangan-pandangan. Dan celakanya, salah satu pandangan itu mereka memberikan arahan-arahan untuk memberikan, ya apakah itu bantuan dana ataupun bantuan-bantuan kepada masyarakat. Yang bantuan-bantuan itu tentu dalam pandangan tertentu itu politik uang. Meskipun ada juga yang kadang-kadang membuat kita mengelus dada ya. Coba perhatikan di media-media itu. Ada orang yang meminta dukungan masyarakat lalu memberikan sumbangan. Misalnya buat jalan, dia merapikan jalan dengan batako misalnya. Dia jalan itu menjadi lebih baik gitu ya. Tapi begitu suaranya kecil, dibongkar semua. Itu hal-hal yang menurut hemat saya ya patut disayangkan. Tapi itu juga memiliki ciri-ciri yang bisa jadi orang belum menganggap sampai pada tindak pidana. Maka perlu ada upaya-upaya sungguh-sungguh kita itu memastikan. Pertama, bagi pembuat undang-undang kalau memang masih perlu dilakukan evaluasi dalam perumusan peraturan perundang-undangan, menurut hemat saya ya perumusan-perumusannya yang saat ini kita anggap menjadikan penegakan hukum pidana terhadap mereka yang menjadi kontestan pemilu itu perlu diperbaiki, seharusnya diperbaiki. Saya ambilkan contoh misalnya, ada
semacam pengulangan antara orang yang memberikan sesuatu di saat pemungutan suara dengan semua pihak yang terlibat di dalam pemberian juga. Jadi unsurnya itu hampir sama, tapi pasalnya berbeda. Itu ada. Nah, itu kan saya kira perlu dievaluasi, diperbaiki dalam tindak pidana. Nah, kalau ini bisa dilakukan dengan baik, kita berharap eh, tindak pidana pemilu itu dapat mencegah orang untuk melakukan perbuatan itu karena sistemnya terbangun dengan baik, perbuatannya itu semakin rinci dan jelas tindakan yang akan bisa dikenakan. Dan kalau dihitung dari seluruh apa provinsi, memang saya menganggap sudah ada upaya-upaya untuk memberikan pandangan-pandangan di wilayah-wilayah tertentu itu rawan, ya itu dikeluarkan oleh Bawaslu misalnya. Bawaslu itu menentukan tingkat kerawanan. Kalau di 2019 itu tidak ada yang rawan sekali. Tapi di 2024 Bawaslu itu menunjuk sekitar 10 tempat itu rawan. Yang paling tinggi itu DKI. DKI itu paling rawan. Nah, tempat-tempat yang rawan itu ya perlu ada upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pemilu atau kecurangan-kecurangan pemilu. Ya, saya kira itu. Nah, ya. Baik. Kemudian Pak, masih ada anggota KPPS yang kemarin itu meninggal ya. Kemudian apa pandangan Bapak terkait dengan fenomena tersebut? Ya, ini menarik ya, karena di 2029 itu paling tinggi itu, karena memang penyatuan antara pilpres dan pileg, ya, pemilihan legislatif, ya, pemilihan presiden, wakil presiden dengan pemilihan legislatif termasuk di dalamnya DPD. Nah, ternyata load kerja itu menjadi sesuatu yang tinggi yang menyebabkan pada tahun 2019 itu hampir 800 lebih, hampir 900-an petugas KPPS itu meninggal dunia. Nah, disinyalir karena waktu yang terlalu lama dan menyebabkan mereka akhirnya terutama yang memiliki penyakit-penyakit bawaan itu meninggal, mulai dari jantung, ya, kemudian rata-rata ya saluran pernafasan, asma itu menyebabkan mereka meninggal, ya. Nah, ini kan juga perlu mendapatkan perhatian. Terutama di 2019 itu ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa petugas-petugas itu bukan mati hanya karena kesehatan, tapi dalam pandangan-pandangan yang muncul itu diduga keracunan, mereka diracun misalnya, ya. Jadi ada kesengajaan, ya. Walaupun itu dibantah oleh Kementerian Kesehatan. Nah, memperhatikan pemilu 2019, pemilu 2024 ini Kementerian Kesehatan itu juga menyiapkan, ya, menyiapkan upaya-upaya untuk mencegah. Ternyata masih belum bisa, ya, masih ada korban-korban, tapi jauh sekali dari yang ada pada tahun 2019. Sekarang itu angkanya 100. Tapi menurut hemat saya 100 itu pun tinggi, ya. Mengapa? Karena seharusnya tidak boleh ada yang meninggal, ya. Oh Pak, tapi itu kan ada yang punya penyakit seperti itu. Nah, itu yang harus diantisipasi. Memang ada pemikiran sekarang usianya diturunkan. Semula sudah diturunkan, hanya boleh sampai usia 55. Sekarang dipikirkan lagi usianya 40 katanya. Menurut saya itu baik. Perlu, itu salah satu bagian dari evaluasi agar tidak menyebabkan persoalan-persoalan yang menyebabkan kematian. Kita belum menghitung yang sakit, ya. Yang sakit itu belasan ribu. Tapi memang kalau kita memperhatikan anggota KPPS itu yang 5 juta lebih, ya itu memang kecil, ya, dari statistik. Tapi bagi saya itu bukan masalah kecilnya, tetapi itu angka yang menunjukkan ada hal-hal yang tidak kita perhatikan dengan serius. Setidak-tidaknya tidak ada
upaya-upaya koordinasi agar mereka mengetahui beban kerjanya, meskipun sudah diperluas jumlah TPS-nya, kemudian juga diperluas waktu untuk melakukan penghitungan dulu kan sangat dibatasi, sehingga itulah yang menyebabkan persoalan yang ada. Demikian, Pak. Ya. Baik, Pak. Kita lanjut ke soal terakhir ya, Pak. Pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan Bapak jika pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu dipisah, Pak? Kalau saya pribadi menganggap sebaiknya tetap jadi satu. Kalau memang ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa itu dipisah, mengingat load kerja ya, load kerja. Tentu ini yang memang harus diperhitungkan betul. Ya, tentang penghitungan, tentang waktu penghitungan sekarang sudah diundur, masih ada. Tapi angkanya sudah kecil. Tentu harus dicari waktu yang paling ideal untuk penghitungan itu. Kita kan tidak perlu harus buru-buru. Cuma memang diberikan waktu yang cepat itu harapannya agar masa tunggunya itu tidak terlalu lama untuk penghitungan. Sekarang saja dianggap sudah terlalu lama kita menunggu sampai waktu penghitungan suara final di tingkat nasional. Ya, kita masih harus menunggu mungkin sekitar 20 hari lagi dari Maret ya, jadi sekitar 20 Maret itu. Tapi tentu penghitungan di tingkat KPPS itu perlu diperhatikan agar mereka bisa dapat melakukan perhitungan dengan baik dengan load kerja yang tinggi. Karena begitu banyaknya suara, dan sekarang kan suara bukan hanya partainya, tetapi orang. Ya, apalagi kalau orang persoalan kan harus teliti, itu tidak ada yang salah di dalam melakukan input. Saya masih ingat ada petugas KPPS yang mengeluh sakit, tetapi dia menyatakan ya saya memang harus tetap bekerja karena dibutuhkan ketelitian. Tapi setelah itu ternyata dia kena serangan jantung dan meninggal. Tetapi apa yang dia sampaikan itu kan tanggung jawab. Ternyata masyarakat kita itu punya tanggung jawab yang tinggi, ya, di luar mungkin yang berperilaku tidak baik. Tetapi saya meyakini yang serius untuk melakukan perhitungan-perhitungan itu dengan baik itu banyak. Nah, tentu yang harus dilakukan adalah kalau ini tetap disetujui satu bukan dipisah, maka tentu usia itu harus dipertimbangkan, kesehatan kalau perlu dilakukan cek kesehatan, ya, perlu dilakukan tes kesehatan, biayanya biaya negara, ya. Nah, itu dilakukan sehingga mereka dipastikan kondisi yang fit dan mereka juga harus terbuka dengan hal-hal yang ada kaitan dengan penyakit yang mungkin diderita. Tentu harapannya petugas-petugas KPPS ini tidak ada yang menjadi korban dalam hal ini sampai meninggal. Tapi kalau dari angka sakit, saya kira masih terlalu tinggi, ya, mereka sakit. Belum lagi yang sebenarnya sakit tapi tidak lapor. Nah, itu yang menjadi tentu evaluasi. Saya kira itu, Pak. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak ya Pak atas Sama-sama. ilmunya yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Sangat daging sekali ya teman-teman. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Trisno bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Pak. Oke, baik demikian perbincangan kita pada hari ini di Suluh Ngepit. Terima kasih dan sampai jumpa.